never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Penolakan Marc Marquez untuk bergabung dengan Pramac tahun depan memaksa Ducati untuk menciptakan formula untuk mencoba menghindari kepergiannya atau kepergian Jorge Martin, yang hanya dalam 3 hari telah berubah dari keyakinan menjadi orang yang dipilih untuk mengenakan pakaian merah menjadi sangat meragukan mereka yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Dalam beberapa minggu terakhir, Ducati mengembangkan skenario ideal untuk masa depan, 2 tahun dari sekarang, yang di mata para eksekutifnya akan sangat sesuai dengan keinginannya dan dengan keinginan Marc Marquez dan Jorge Martin, yang pembaruannya menjadi prioritas setelahnya. Perselisihan diselesaikan oleh Pecco Bagnaia. Ide tersebut melibatkan promosi Martin ke tim resmi, sebagai mitra Bagnaia, dan menempatkan saingannya di Pramac, dengan perlakuan sebagai pengemudi pabrik untuk semua tujuan. Namun, para ideolog strategi tersebut tidak memperhitungkan reaksi Marquez, yang sangat keras menolak bergabung dengan formasi Paolo Campinotti. Pramac bukanlah pilihan bagi saya, dan itu bukan karena saya adalah orang dengan ide yang sangat jelas. Dan karena saya tidak akan meninggalkan tim satelit untuk mencapai yang lain, dia merilis Kamis ini, dalam sebuah pernyataan yang, seperti yang diharapkan, tidak cocok dengan pasukan Campinotti. Kami telah bertahan lebih dari 20 tahun tanpa Marc, dan kami dapat melanjutkannya tanpa dia, jawab sang pengusaha. Terlepas dari mana kebocoran itu berasal, yang jelas kegigihan Marquez mengobarkan suasana yang sudah cukup panas. Pada titik ini, penting untuk menemukan solusi yang memungkinkan penyelesaian persamaan yang secara serius membahayakan tujuan yang ingin dicapai oleh kantor Bologna, mencegah Marc atau Martin memperkuat persaingan. Claudio Domenicali, CEO merek sepeda motor berwarna merah, tampaknya kini telah menyadari betapa besarnya kekuatan anak laki-laki dari Cervera, Lleida, di tingkat media, dan jangkauan yang bisa dimiliki oleh aliansi dua citra kuat tersebut. Ini tidak pernah berhenti mengejutkan kami. Sementara itu, pembalap Madrid, Jorge Martin telah menegaskan dia akan tetap meninggalkan tim satelit Prima Pramac Racing di akhir MotoGP 2024 ini. Apakah dia berhasil naik ke tim pabrikan Ducati Lenovo, atau pindah ke pabrikan lain, itu tidak akan menjadi masalah. Kursi kosong di Pramac ini bahkan menjadi diskusi menarik, terutama setelah pembalap Spanyol, Marc Marquez menolak peluang bergabung, yang juga mengincar kursi pabrikan Ducati. Tapi, ini bisa menjadi kesempatan emas untuk pembalap Portugal, Miguel Oliveira, yang saat ini membela tim satelit Trackhouse Racing dengan motor Aprilia. Sponsor Red Bull dapat berperan penting dalam pemindahan Oliveira, yang kebetulan kontraknya dengan tim asal AS itu akan habis di akhir tahun. Meski dengan persentase keraguan minimal, kami hampir yakin Prima Pramac akan melanjutkan dengan Desmosedici pabrikan, jadi kami percaya apa yang dikatakan Gino Borsai. Ikatan antara tim Tuscan dan Borgo Panigale bersifat bersejarah dan solid. Mengapa harus diubah? Kalaupun ada, ganti pembalap ya. Jorge Martin, bagaimanapun musimnya berjalan, bersumpah ingin pergi. Akankah pembalap Spanyol itu menuju ke tim pabrikan Ducati Lenovo, atau akankah ia mengambil jalur karir yang belum dijelajahi? Dan seberapa banyak kita bertanya-tanya tentang Miguel Oliveira, yang hari ini di Trackhouse Racing. Pembalap asal Portugal itu memiliki satelit RSGP, yang saat ini sedang ia perjuangkan, untuk mendapatkan perlengkapan yang tepat. Ada pembicaraan tentang kontak dengan struktur Paolo Campinotti, untuk transisi dari prototipe Aprilia ke Ducati, yang masih berupa satelit. Sponsor Red Bull akan mendukung operasi tersebut. Yang jelas pasar transfer baru akan bergerak cepat setelah Ducati mengumumkan pembalap kedua untuk tim pabrikan mereka, yang direncanakan paling lambat di akhir Juni ini. GP Italia bisa dibilang sempurna bagi Gigi Dall'Igna, dengan 2 kemenangan diraih Pecco Bagnaia.
Selain itu, ia juga tidak mengalihkan pandangan dari apa yang telah dilakukan Jorge Martin dan Marc Marquez. Gigi Dalinya bisa meninggalkan Mugello dengan bahagia. Direktur Ducati telah melihat bagaimana Pecco Bagnaia naik ke podium teratas di sprint race dan balapan minggu ini. Sementara itu, Enea Bastianini berhasil menjadi yang kedua di EP kandangnya, setelah dua overtake spektakuler terhadap Jorge Martin dan Marc Marquez. Akhir pekan ini sangat menyenangkan bagi pabrik Borgo Panigale. Dalinya berbicara dengan GP1 setelah balapan, dan mengomentari start yang dilakukan oleh Pecco Bagnaia, yang memiliki 3 posisi penalti di grid. Kepergian Pecco sungguh luar biasa. Dia mengambil risiko besar di awal, mengetahui bahwa dia harus berlari lebih keras di lap berikutnya jika dia tidak menjadi yang pertama. Dia benar melakukan sesuatu yang begitu spektakuler. Selain itu, ia juga menyoroti penampilan Bagnaia dan Bastianini. De Pecco menurutku tekad. Saya ingin memenangkan perlombaan dengan segala cara. Bagi Enea, ini lebih sulit. Mungkin ketahanan, baginya itu juga merupakan karir yang penting. Meskipun sebagai kata sifat, saya tidak terlalu suka yang terakhir. Dalam balapan dengan sedikit overtake, Enea Bastianini telah membuat 2 overtake atas Marquez dan Martin, 2 rival utamanya untuk resmi Ducati, yang sangat mengesankan. Keduanya merupakan penyalipan yang rumit. Mungkin Martin tidak menyangka akan terjadi tikungan terakhir, karena dia mengira dia mendapat jaminan posisi kedua. Ia mengaku tak kaget dengan penampilan Bagnaia. Saya tahu kualitas Pecco dan saya tahu dia bisa melakukan hal seperti itu. Kini, Dalinya menghadapi dilema besar di hadapannya. Pecco Bagnaia sudah mendapat kursi di tim resmi, tapi siapa yang akan menempati sisi lain kotak? Secara a priori, Jorge Martin dan Marc Marquez adalah pihak terbaik untuk melakukan hal ini. Kami akan mengambil keputusan dengan ketenangan dan rasa hormat yang diperlukan. Sementara itu, semuanya menunjukkan Jorge Martin melintasi garis finish Mugello di posisi kedua di belakang Pecco Bagnaia. Namun, Enea Bastianini melakukan putaran terakhir yang luar biasa untuk mencapai pembalap Pramac. Kesalahan yang dilakukan pembalap Spanyol di tikungan terakhir memungkinkan pembalap Italia itu menyelinap di menit-menit terakhir untuk meraih 2 gol bagi tim resmi Ducati di Grand Prix kandangnya. Usai balapan, Martin mengakui bahwa akhir pekan ini, rumor tentang masa depannya telah mempengaruhi dirinya lebih dari yang diperlukan. Seperti yang dikatakan oleh kolaborator kami, Manuel Pecino. Aksi overtaking yang dilakukan Bastianini bukanlah sesuatu yang mudah dilupakan. Ya, tentu saja itu menyakitkan saat ini. Saya sangat frustrasi, tetapi Anda harus berpikir dingin. Dan sebelum balapan dia akan meraih posisi ketiga di belakang Pecco dan Enea, sudah jelas. Ini adalah kesalahan yang tidak akan saya lakukan lagi, membiarkan pintu terbuka di tikungan terakhir. Dan ya, frustrasi pada diri saya sendiri karena itu, tapi senang dan bahagia dengan karir yang telah saya buat, dan sangat dekat dengan Pecco dan kemenangan. Martin tampak terkejut dengan tindakan tersebut.